Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cipta Hurib. Pada kali ini kita akan bercerita atau kita akan berdiskusi tentang kaligrafi yang pada malam hari ini kita bersama Kang Sinten ya? Adam Gondrong. Oh, Kang Adam Gondrong ini berada di Ponorogo. Mungkin sedikit nanti kita akan bertanya tentang kaligrafi. Pertama, kaligrafi ini apa, Kang? Kaligrafi itu seni dalam Islam itu memperindah tulisan. Jadi bagaimana tulisan itu menjadi lebih berseni. Jadi tidak bagus seperti itu tok. Jadi dibuat variasi. Itunya seperti itu. Untuk keindahan seni penulisan Al-Qur'an secara umum seperti itu. Tapi kalau bagian-bagian kaligrafi itu apa, mohon Kang? Jadi gini, kaligrafi itu menurut yang dilombakan itu ada 3. Kaligrafi khot, nah kemudian yang kedua kaligrafi mushaf, kemudian kaligrafi kontemporer. Itu yang dilombakan seperti itu. Jadi dibagi 3 kaligrafi itu sendiri. Kalau kaligrafi di Ponorogo ini cukup berkembang namanya? Ya masih dalam tahap perkembangan, tapi masih terfokus pada sekolah, pondok pesantren. Ya mungkin seperti itu, masih ke masjid, belum menyebar kemana-mana. Intinya seperti itu. Kalau sampean sendiri itu dari awal memang menggeluti gitu ya? Nah, saya memang gaya penulisan saya itu gaya kontemporer. Jadi saya menggabungkan seni lukis dan seni kaligrafi. Nah, jadi fokusnya ke situ, ke seni lukis dan kaligrafi. Saya gabung jadi satu. Itu namanya seni kontemporer. Oh berarti sebelum kontemporer itu ada? Ada. Dulu di MTQ itu belum ada. Jadi gini, karena permasalahannya satu, banyaknya pelukis. Pelukis itu kan mereka melukis naturalis, abstrak gitu kan. Nah, kemudian para pelukis ini berminat untuk menulis Al-Qur'an. Nah, jadi menimbulkan suatu pertimbangan di dunia kaligrafi untuk menggabungkan. Jadi makanya muncul di MTQ itu kelas kontemporer. Jadi, kontemporer kaligrafi. Sempat sampean menggeluti itu nggak? Sempat ya. Dari tahun pinten nih? Saya sudah hampir 4 tahun ini dalam kontemporer kaligrafi, 4 tahun ini. Tapi kalau secara teorinya niku pripun niku? Maksudnya kan kalau kaligrafi itu butuh kemampuan atau skill tertentu yang tidak bisa diolah secara instan tanpa pengetahuan niku. Betul. Memang itu yang harus dikuasain apa mawon? Untuk pertama mungkin awal itu adalah kaidah-kaidahnya. Jadi kita harus tahu gaya kaligrafi itu ada berbagai macam jenis. Nah, ada gaya naski itu seperti Al-Qur'an seperti biasa itu. Itu naski. Kita yang baca Jabar itu naski. Kemudian ada sulus. Itu berkembang yang seperti di masjid-masjid itu ya, yang melingkar itu sulus alirannya. Kemudian gaya kaligrafi diwani. Diwani itu lebih meliuk-liuk. Nah, sejarah diwani itu gini, dulu di zaman Ottoman Turki. Itu dipakai untuk surat sampul. Jadi kepada pejabat. Makanya disebut diwani karena dewan. Jadi ada semacam kayak apa? Seperti kita DPR itu loh. Jadi antar pejabat itu ada awalan. Makanya memakai yang meliuk-liuk itu namanya diwani, aliran khot diwani. Dan itu tidak di semua tempat ada gitu ya? Tidak semua tempat. Nah, memang tapi di Turki sudah membudaya. Seperti itu. Memang awalnya di sana, dari Ottoman, Turki. Kalau yang biasa itu apa, Kang? Kalau biasa ya kita pakai sulus. Sulus itu yang seperti di musola, di masjid pakai sulus itu. Kayak la ilaha illallah kita pakai sulus. Lebih terbaca, tapi kalau diwani kan soalnya menyambung. Jadi tidak ada yang terputus. Bismillah tuh nyambung semua. Nah, gitu, itu diwani. Tapi kalau untuk prosesan itu pembacaannya itu pripun nih? Biasanya kan ada terbolak-balik gitu, ada dari atas ke bawah atau dari samping gitu bacanya. Tidak masalah. Yang penting satu, syaratnya tuh benar, tidak ada huruf yang salah gitu loh. Misalnya Bismillah itu kemudian mimnya ketinggalan. Nah itu kan bukan Bismillah. Ya. Baknya ketinggalan lah. Kan kadang saya sering nemukan, saya juga sering sebagai juri kan sering. Oh ya. Di lomba kemarin di tingkat ibtidaiyah, tingkat sanawiyah itu sering. Jadi kebanyakan mereka saking asyiknya nulis itu salah. Kurang titik ya. Misalnya huruf
Ba nggak ada titik kan bukan ba. Iya. Nun nggak ada titik bukan nun kan Bukan gitu. nun. Nah, jadi syarat pertama tuh benar penulisan. Itu mutlak. Jadi apapun lukisanmu bagus, tapi kalau kamu salah nulis ya nggak jadi. Bukan suatu karya kaligrafi gitu. Jadi harus pertama benar penulisan, kemudian keindahan. Gitu. Sambil ngerokok apa nih ya? Nah, iya. Los. Kalau untuk anunya, kenapa nih kok sejarahipun kaligrafi itu pripun iki? Dari asal mula, mungkin kenapa kok dikatakan kaligrafi, kemudian ayat-ayat itu dibolak-balik dan sebagainya. Ya, pengembangan pertama awal kaligrafi itu sebenarnya dari Sayyidina Ali karamahullahu wajhah. Itu yang pertama menjadikan suatu seni ya. Kemudian diteruskan oleh Ibnu Bawab dari Turki. Itu awal dimulainya seni kaligrafi berkembang di Timur Tengah. Kalau hadirnya di Indonesia atau di Jawa lah. Saya rasa sudah sejak awal sudah ada sih. Sudah ada. Teman boomingnya kan hampir 20 tahun ini sudah. Mulai pondok berkembang itu sudah mulai diajarkan. Nah, tapi seni itu kan cuma berkutat di pondok pesantren, di madrasah sekolah Islam. Jadi belum meluas gitu loh maksudnya. Jadi bukan suatu seni yang masyarakat tuh menyenangi semua. Belum semua, ya. Hanya terbatas pada masjid, sekolah, pondok pesantren gitu. Padahal luas sebenarnya kaligrafi itu. Siapapun boleh gitu. Bisa. Bahkan gini, kalau kita baca literasi dari asing semacam kayak Jepang ya. Huruf kanji Jepang itu sebenarnya juga kaligrafi. Mereka bilang kaligrafi Jepang. Cina itu juga kaligrafi Cina. Nah, kemudian India, kemudian Eropa juga punya. Itu tapi Al-Qur'an. Bukan, mereka pakai huruf mereka sendiri. Nah, pakai kitab gitu, Alkitab. Pakai anu mereka. Seperti huruf kanji Jepang itu kalau dunia mengatakan juga kaligrafi Jepang, tapi bukan Quran gitu loh. Ya. Betul. Kalau misalnya tentang apa nih sejarah bahwa kaligrafi yang ada di luar ini kan berbeda dengan kaligrafi yang di Indonesia. Ini sistemnya pribadi, apa kategorinya apa saja gitu. Kalau yang saya ketahui cuma dalam Islam loh ya, cuman itu. Tapi kalau luar mereka cuma memakai keontentikan aja, keindahan tok. Nah, cuman mungkin kalau beneran tulisannya ya mungkin mereka punya ageman sendiri lah, punya aturan sendiri. Kalau di Ponorogo, berapa perkembangan kaligrafi ini? Semakin berkembang. Karena didukung oleh media sosial. Jadi mungkin kalau saya punya pendapat, kita semakin harus ada semacam pameran, eksibisi itu harus lebih luas lah. Tapi selama ini apakah ada di Ponorogo? Belum ada. Berarti belum didukung. Belum. Dan saya harap sebenarnya harus ada komunitas gitu loh. Komunitas untuk pengembangan itu. Ya betul. Berarti selama ini belum ada di Ponorogo. Belum ada. Jadi terbatas ke pondok, ke masjid-masjid. Ya cuma itu aja. Ke sekolah-sekolah Islam. Luar itu ya belum ada sama sekali. Itu saya harapkan itu ke depan mungkin ya jadi booming lah kaligrafi ini Ponorogo. Karena itu juga sangat penting. Sangat penting karena kita sebagai orang Islam ya, kita yang punya sejarah gitu loh. Maksudnya kita cuek-cuek wae kan gitu. Terkhususnya kan itu nyeni gitu kan. Betul. Jadi gini, kan kata orang tuh seni batin. Kan melihat keindahan. Kita makan itu kan kita yang pokok ya, minum pokok lah. Batinnya mana? Dengan memandang itu suatu makanan untuk mata. Makanan untuk mata, makanan untuk batin, ya melihat itu. Karena begini, dengan membaca juga dapat pahala. Satu huruf kita tulis, satu pahala gitu loh, satu pahala yang dicatat. Jadi kita semua seni kaligrafi itu satu mendapatkan pahala, kedua juga mendapatkan rezeki kan gitu. Lantaran itu ya, kita niatnya itu aja. Tapi ini kan berlaku bagi orang yang bisa menulis atau bisa membaca. Biasanya orang-orang yang ketika di masjid melihat kaligrafi itu kan hanya bisa melihat. Tapi kok bingung ya? Ini bocornya apa? Ya, yang penting mereka senang. Senang itu sudah saya yakin sudah dinilai. Sudah kita dapat pahala lah. Oh, api sudah suatu Allah tahu kok. Itu dapat pahala pasti. Berarti di Ponorogo ini ya kurangnya belum ada komunitas untuk pengembangan kaligrafi ini. Betul. Ke depan mungkin Departemen Agama ya yang bidangi
seni budaya Islam itu harusnya lebih lebih punya tindakan lah, mengembangkan lah paling tidak kan. Tapi kalau untuk menghadirkan komunitas, kemudian untuk teman-teman yang mungkin belum senang terhadap kaligrafi itu apa mas? Nah, Pemasukannya bagaimana untuk teman-teman itu suka kaligrafi gitu? saya rasa begini, mungkin yang bukan non pondokan ya, Iya, misalnya mahasiswa yang umum, kita kan mungkin basicnya enggak punya, karena enggak punya dasar mungkin nggak suka. Nah, yang penting pertama juga mereka adalah paling tidak bisa baca Quran, kemudian senang lukis. Nah, lukis itu apapun bisa diolah, dioper ke kaligrafi bisa, digeser bisa. Kita awalnya menggambar naturalis, apapun, kemudian kita mempelajari Quran, lama-lama nyambung kok. Betul, iya, lama-lama nyambung. Berarti pertama harus mempelajari Al-Quran, bisa membaca, kemudian baru belajar menulis. Paling tidak senang dulu, senang dengan seni budaya Islam, senang aja dulu. Nanti lama-lama apa? Seperti air kok. Ya, Nah, iya. tapi memang hadirnya seperti itu kan harus ada yang memfasilitasi. Harus ada yang memulai. Harus ada yang memulai. Biar orang-orang yang di luar pondok, di luar madrasah yang mungkin mengajarkan itu bisa juga ikut. Bisa ikut. Nah, saya rasa itu kan harus ada ya pionir lah. Iya. Pionirnya harus ada. Tapi kalau bedanya sama khotmi apa sama itu? Sama. Cuman secara nama ya. Ya, lebih simpel kontemporer karena mereka itu nggak pakai harokat bisa. Bismillah itu nggak pakai harokat. Kalau nggak pakai harokat semua, gundul. Arab gundul itu kaligrafi juga. Kitab-kitab kuning itu juga kaligrafi. Jadi seperti itulah kalau kontemporer itu kadang nggak pakai harokat. Bismillah itu non harokat. Tapi yang diambil seninya aja. Mungkin penjelasan tentang awal kaligrafi, sejarah, kemudian di Ponorogo itu mungkin cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan di episode selanjutnya tentang pendalaman bagaimana apa itu kaligrafi dan bagaimana cara kita bisa menjadi seorang yang membuat kaligrafi yang baik. Oke teman-teman, itu semua sobatku dulurku dimanapun berada, semoga video ini bermanfaat. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.